pagi, Ibu. Oke, Ibu sapa kalian sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan memperjumpa kita hari ini. Di sini saya ingin ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk ketua kelas, bisa dipimpin doanya. Berdiri. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, yang dimana sangat penting untuk kesehatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut kalian, bagaimana jantung bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, untuk Utami, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi jantung bekerja seperti memompa darah yang mengalirkan darah melalui pembuluh darah. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya. Ya, di mana jantung adalah pompa otomatis dengan 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik, yang dimana darah kotor masuk ke serambi kanan, dipompa ke paru-paru oleh bilik kanan untuk mengambil oksigen. Darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh oleh bilik kiri. Proses ini terus berulang untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke tubuh. Nah, untuk lebih memahami materi, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian cermati videonya, lalu kalian catat poin-poin penting. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Action. Oke, baik. Di sini kita akan memutar videonya. Kalian cermati ya. Ya, Ibu. Masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu gak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung
besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, Action. Nah, itulah dia video tentang peredaran darah pada manusia. Sekarang Ibu mau tanya dari kalian, apa yang kalian pahami dari penayangan video tersebut? Satu orang boleh dijawab. Oke, untuk Sanjang boleh dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Ibu. Jadi, yang saya pahami dari video yang tadi Ibu tampilkan itu adalah video tersebut menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia, menjelaskan bagaimana jantung, pembuluh darah, dan paru-paru bekerja bersama untuk mengedarkan darah. Kemudian darah kotor dipompa dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian darah bersih juga dipompa kembali oleh jantung ke seluruh tubuh. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Sanjang. Berarti Sanjang tadi mengamati videonya dengan baik. Nah, untuk lebih memahami videonya atau mengamati videonya dengan baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk ketua kelas boleh dibagi temannya menjadi dua kelompok. Apakah semuanya sudah memiliki kelompok? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu sudah kirimkan di WA LKPD, di mana kalian akan mengerjakan LKPD-nya, lalu Ibu akan menunjuk kelompok untuk presentasi hasil dari diskusi LKPD-nya. Sekarang kalian boleh bekerja. Baik, Ibu. Oke, Ibu akan mengawasi kalian berdiskusi apa enggak. Ini ya, Bu. Waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan soal yang pertama dan kelompok 2 soal yang kedua. Oke, Action. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu serta rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 1 izin memaparkan terkait dengan hasil diskusi kami untuk soal yang diberikan oleh Ibu. Untuk penyampaian hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, adapun organ-organ yang terdapat dalam sistem apa weh? Sistem Peredaran darah, ulang. Action. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi, adapun organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah, yang pertama itu jantung, yang dimana jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Yang selain itu arteri, yang dimana arteri itu berfungsi untuk mengangkat darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri itu dindingnya tebal dan elastis. Lalu ada vena, yang dimana vena itu berfungsi untuk mengangkat darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh kembali ke jantung, dan vena itu memiliki katup untuk mencegah aliran balik. Lalu ada kapiler, yang dimana kapiler itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi antara darah dan jaringan tubuh. Dan kapiler itu juga berukuran sangat kecil dan tipis. Selanjutnya darah, yang dimana darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon, serta membawa zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Darah juga terdiri dari plasma darah,
sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Lalu terdapat peredaran darah kecil yang dimana berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil itu milik kanan, paru-paru, dan serambi kiri. Lalu peredaran darah besar yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang dimana peredaran darah besar itu milik kiri, tubuh, serambi kanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi demikian merupakan hasil diskusi kami. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, karena tidak ada, untuk waktu mungkin saya kembalikan kepada Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah sangat baik. Kalian boleh duduk. Terima kasih, Bu. Untuk kelompok 2 bisa dilanjut pertanyaan yang kedua. Baik, Ibu. Action. Baik, terima kasih atas kesempatan yang punya Ibu. Jadi kami di kelompok 2 akan melanjutkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai soal yang sudah Ibu berikan. Nah, yang pertama ada apa fungsi utama darah dalam tubuh manusia. Jadi jawabannya adalah mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh serta membuat sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Kemudian untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal kedua yang mengenai perbedaan utama antara arteri dan vena. Jadi jawabannya yaitu yang pertama, arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dindingnya tebal dan elastis, sedangkan vena itu mengalirkan darah kembali ke jantung, kemudian memiliki katap untuk mencegah aliran balik. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh rekan saya. Untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan 2 cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yaitu yang pertama ada olahraga secara rutin, yang kedua ada konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya sudah sangat benar. Silahkan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sudah luar biasa banget tadi presentasi kalian semua. Berarti kalian sudah memahami bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kalian kembali ke tempat. Baik, Ibu. Nah, karena sudah memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Ibu sudah kirimkan di WA. Sekarang kalian bisa buka. Baik, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan 15 menit untuk kalian menjawab soal tersebut. Dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling tinggi, Ibu akan memberikan bonus nilai. Oke, sekarang kalian kerjakan. Baik, Bu. Banyak salah. Baik, itu dia tadi kuis kita hari ini. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya bagaimana kesan dan pesan kalian saat kita proses pembelajaran. Ibu ingin 1 orang untuk mendengar kesan dan pesan kalian. Oke, untuk Ude bisa kasih kesan dan pesannya. Baik, Ibu, jadi kesan saya pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena juga ada game tadi di kuis yang Ibu berikan sangat menyenangkan. Kemudian kesan saya semoga di pembelajaran berikutnya Ibu bisa mempertahankannya supaya kita juga dalam proses pembelajaran bisa senang terus, jadinya kan nyaman, Ibu. Itu. Terima kasih. Dan berikan tepuk tangan untuk Ude. Nah, itu dia akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami pentingnya sistem peredaran darah pada manusia
mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin satu orang kalian memimpin doa. Berdiri. Baik, jadi untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Mira karena telah memimpin doa. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.